Mohon dijelaskan Quran surat Al-Maidah ayat 5 dan surat Al-An'am ayat 145 tentang sembelihan hewan, dan juga boleh tidak memberi makanan kepada orang lain yang saya ragu memakannya, yakni orang lain di sini non muslim, karena saya pikir agar tidak mubazir, Ustaz. Ya, coba dibaca Al-An'am 145. Ya, yang Al-Maidah dulu ayat 5. Ya. Surat Al-Maidah surat kelima ayat 5. Al-yawma ukhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafikhina wala muttakhidhi akhdan wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan atau sembelian orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Ya, ini dulu. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Termasuk pada hari ini kata Allah, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Sembelian ahli kitab, sembelian orang-orang Yahudi dan Nasrani itu halal untukmu, halal untuk kita, kalau memang itu betul-betul disembelih. Ini pengecualian, keistimewaan yang Allah berikan pada ahli kitab. Meski mereka ngeyel, namun bagi umatnya Nabi Muhammad, sembelian mereka tetap halal kalau memang itu disembelih oleh mereka. Kalau ada orang Yahudi, ahli kitab itu kan Yahudi dan Nasrani, itu menyembelih binatang, kalau memang betul-betul mereka yang menyembelih, maka sembelihannya halal untuk kita. Wa ta'amukum hillul lahum, sembelihan kita juga halal untuk mereka. Kenapa? Karena kita sama-sama mendapatkan kitab suci dari Allah. Meskipun pada akhirnya ahli kitab itu menyimpang, tidak mau mengakui Al-Quran, tidak mau mengakui kerasulan Muhammad. Kalau mereka mau mengikuti petunjuk kitab suci mereka, yaitu Taurat dan Injil, betul-betul dengan sepenuh hati, pasti mereka akan mengikuti Al-Quran, pasti akan mengikuti Nabi Muhammad. Ini penyimpangan mereka. Sama-sama mendapatkan kitab suci. Kalau mereka betul-betul mengikuti petunjuk kitab sucinya, tanpa ditambah, tanpa dikurang, tanpa dirubah-rubah, pasti akan mengikuti kitab suci Al-Quran. Pasti akan mengakui kerasulan Muhammad. Oleh karena itu, sembelian mereka itu mendapat pengecualian dari Allah. Sembelian mereka halal bagi kita umatnya Nabi Muhammad. Selain Yahudi dan Nasrani, haram sembeliannya untuk kita. Nah, sembelian selain Yahudi dan Nasrani haram untuk kita. Sembelian orang-orang Yahudi dan Nasrani, kalau memang betul-betul menyembelih, kita diberi izin oleh Allah. Sembelian mereka halal untuk kita makan, kalau memang betul-betul disembelih. Bukan hanya itu saja, terus dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu.
bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Nah, boleh menikahi wanita-wanita Yahudi dan Nasrani dengan syarat muhsonat. Dengan syarat muhsonat, wanita-wanita yang betul-betul menjaga kesuciannya, wanita yang betul-betul menjaga kehormatannya, tidak mengumbar auratnya, tidak membuka auratnya ke sana kemari, menjaga kesuciannya, tidak bergaul sembarangan, menjaga diri dan lain sebagainya. Kalau ada wanita-wanita Yahudi dan Nasrani yang seperti itu, maka boleh dinikahi. Jangan hanya sebatas, oh boleh kok ini wanita Yahudi dan Nasrani. Syaratnya bukan hanya ahlul kitab, syaratnya bukan hanya Yahudi dan Nasrani, tetapi wanita-wanita Yahudi dan Nasrani yang muhsonat. Jangan hanya dihentikan asal dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani terus titik, bukan. Yaitu wanita-wanita Yahudi dan Nasrani yang muhsonat. Muhsonat itu berarti menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan, menjaga kesucian. Tidak membuka aurat sembarangan. Tidak bergaul sembarangan. Pertanyaannya, ada tidak saat ini? Biasanya dari sana langsung jawab dengan kencang, tidak kan gitu. Yang sebelah kanan sana biasanya. Ya. Ada dan tidaknya, pokoknya kalau mau menikahi wanita-wanita Yahudi dan Nasrani, lihat dulu muhsonat apa tidak. Kalau memang dia ternyata bergaulnya ya dengan laki-laki sakarepe dhewe, berarti tidak muhsonat, sudah. Kesana kemari buka aurat sembarangan dan lain sebagainya, berarti tidak muhsonat, sudah. Maka sebelum punya keinginan menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, banyak perempuan-perempuan mukminah. Menikahlah dengan perempuan-perempuan mukminah. Perempuan-perempuan yang mukminah ini itu luar biasa. Mereka ya cantik-cantik, akhlaknya terjaga, cantiknya luar dalam. Dalamnya cantik, luarnya juga cantik. Dan kehormatannya terjaga, tidak pernah terjamah oleh orang lain, tidak pernah terlihat oleh orang lain. Dan itu dijaga oleh Allah hanya khusus nanti untuk suaminya, hanya khusus. Maka sebelum punya keinginan menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, nikahilah perempuan-perempuan mukminah. Jangan punya keinginan menikahi perempuan Yahudi dan Nasrani. Apalagi sulit saat ini kita temukan yang muhsonat. Sulit. Oke, terus Barang siapa yang kafir sesudah beriman, yakni tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, barang siapa yang tidak tunduk patuh dengan ketentuan-ketentuan, aturan-aturan Allah, maka dia termasuk orang yang merugi. Wa may yakfur, siapa yang menutup kebenaran yang datangnya dari Allah, maka amalnya akan hapus dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kalau yang ditanyakan tentang sembelian ahli kitab, menurut Allah dalam ayat ini, sembelian mereka itu halal bagi umatnya Nabi Muhammad.
Kalau memang betul-betul mereka yang menyembelih. Hanya ahli kitab, pengecualian dari Allah ini hanya ahli kitab. Selain Yahudi Nasrani, sembelihannya haram untuk kita. Ya. Ada lagi? Kemudian yang tadi Al-An'am ayat 145. Oh ya, mari. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih faman iturra ghaira baghi wala atin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini mohon didengarkan sampai tuntas nih. Karena ini yang termasuk fitnah yang diarahkan ke MTA. Loh, MTA ini mau papat sing haram. Ya dah. Yaitu maitah, bangkai, auda masfuha, darah yang mengalir, aulah makhinzir, daging babi, atau fiskon uhilla li ghairillahi bih, binatang yang disembelih bukan karena Allah. Biasanya orang yang tidak suka dengan MTA akan memfitnah. MTA kuwi ya mung papat kuwi sing diharamke. Padahal menurut Allah memang 4 ini kemudian dirinci lagi oleh Allah menjadi 10. Di Al-Maidah ayat 3 itu coba. Dirinci lagi oleh Allah. Di Al-An'am 145 itu ada 4 macam. Kemudian dirinci oleh Allah di Al-Maidah ayat 3 menjadi 10 macam. Mari, Ustaz. Surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma zakkaitum wa ma zubiha 'alan nusubi wa antastaqsimu bil azlam zalikum fisq. Sudah sampai sini saja. Diharamkan bagimu memakan makanan, diharamkan bagimu memakan bangkai. 1 bangkai, terus darah. 2 darah. Daging babi. 3 daging babi. Kemudian daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. 4 daging yang disembelih atas nama selain Allah. Terus yang tercekik. 5 yang dipukul. 6 yang dipukul. Yang jatuh. 7 wal mutaraddiyah yang jatuh. Yang ditanduk. 8 wan natihah yang ditanduk. Dan yang diterkam binatang buas. Diterkam binatang buas yang kita tidak sempat menyembelih. Wa ma'akalas sab'u illa ma zakkaitum. 9 yang 10. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Wa ma dzubiha 'alan nusub. Al-An'am 145 4 macam. Dirinci lagi oleh Allah di Al-Maidah ayat 3 ini menjadi 10 macam. Kemudian oleh Allah dirinci lagi di Al-Hasr ayat 7 wa ma atakumur rasulu
fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul datangkan kepadamu terima. Apa yang Rasul haram tinggalkan. Sehingga di dalam salah satu sabda Nabi kita ada macam-macam binatang yang diharamkan oleh Rasul, maka itu kita terima. Jangan kita langgar. Termasuk yang bertaring, itu haram. Kenapa? Karena Nabi melarang. Kalau Nabi melarang, kita tinggalkan sudah. Sehingga ada rinciannya lagi. Anjing bertaring tidak? Taring, berarti halal atau haram? Haram sudah. Haram. Lu MTA menghalalkan anjing, dari mana MTA menghalalkan anjing? Lawang Nabi saja haramkan kok. Sedangkan Allah perintahkan apa yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Berarti kita makan daging anjing atau tidak? Tidak. Jadi ada rincian-rinciannya. Di Al-An'am 145 itu 4 macam, dirinci lagi oleh Allah di Al-Maidah ayat 3 menjadi 10 macam. Kemudian Allah perintahkan kepada kita untuk menerima apa yang Rasul datangkan dan meninggalkan apa yang Rasul larang. Sudah. Apalagi yang perlu dipertanyakan? Ya, ada lagi? Mau tanya, apakah jika laki-laki sholat di rumah terus, apakah berdosa atau tidak? Sebabnya apa? Kalau sendirian tinggal misalkan di daerah yang memang tidak ada Islam di situ, panjenengan sendirian menjadi orang Islam, tidak ada masjid di situ, maka tidak berdosa. Kalau sebabnya sakit menaun, ya tidak dosa. Tapi kalau sebabnya malas, itu menjadi berdosa. Masjid di depan rumahnya hanya 50 meter, enggak tekan-tekan, ora tekan. Tetapi gunung jauh dari rumahnya, dia hobi naik gunung dimanapun akan dia parani. Dengan letih, lelah, penat, butuh biaya besar, butuh persiapan fisik, gunung di mana saja dia akan datang. Hobinya rekreasi, healing. Hobinya rekreasi. Maka tempat-tempat rekreasi yang jauh dari daerah mukimnya sekalipun, keluar pulau, keluar daerah, keluar negeri, dia tempuh dan sampai di tempat itu. Tetapi masjid hanya 25 meter, 50 meter dari rumahnya, kok kakinya nggak pernah sampai ke situ. Tempat bekerjanya jauh, demi rupiah dia tempuh, datang terus, dan bendina ya wirawiri lewat ngarep masjid kuwi. Mau pergi keluar rumah, mau ke tempat pekerjaannya juga lewat depan masjid itu. Mau rekreasi juga lewat depan masjid. Mau jajan juga lewat depan masjid. Wong kebetulan masjid ada depan rumahnya. Ada di samping kanan kirinya mungkin, hanya berjarak 50 meter, kok ora tekan-tekan. Sampai takmire rodok jengkel, horene debke omahe. Hayya 'alas shalah. Malah nesu. Kowe adon kok banter men, ora ngerti nek jek ngantuk. Kalau sudah 40 tahun, 50 tahun, 30 tahun Allah berikan hidup, hatinya tidak tergerak untuk melangkahkan kakinya datang ke masjid.
butuh berapa tahun lagi Allah berikan. Padahal masjid sudah dekat sekali, horene madep ke rumahnya. Kok tidak datang? Butuh berapa lagi? Butuh berapa lama lagi? Kalau ada laki-laki yang seperti itu tanpa uzur dan dia tidak mau ke masjid, dia berdosa. Berdosa. Kebaikan yang dijanjikan oleh Allah, dijanjikan oleh Nabi dengan jamaah di masjid, dia tidak tertarik. Padahal menurut Nabi kebaikannya 25 kali lipat saat kita melangkahkan kaki kita. Belum lagi mendirikan sholat jamaah 27 kali lipat. Sholat jamaah di masjid itu diangkat derajatnya 25 kali lipat daripada sholat kita di rumah maupun di tempat kita kerja, maupun di pasar. Belum lagi sholat jamaah di masjid itu termasuk sunnah-sunnah petunjuk. Kenapa? Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda wa innahunna min sunanil huda. Kata Abdullah bin Mas'ud begitu. Sesungguhnya Allah menurunkan syariat kepada nabimu berupa sunnah-sunnah petunjuk. Dan mendatangi sholat berjamaah di masjid itu merupakan sunnah-sunnah petunjuk. Di awal Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, man sarrahu ayyalqallaha ghadan musliman. Barang siapa yang suka untuk besok hari kiamat bertemu Allah dalam keadaan berserah diri, falyuhafid ala haula'i as-sholawat min haitsu yunada bihinna. Haitsu yunada bihinna. Hendaknya mereka itu atau orang-orang itu menjaga solat mereka di mana saja mereka diseru untuk solat. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda wa innahunna min sunanil huda. Karena mendatangi sholat jamaah itu merupakan syariat Allah kepada nabinya, merupakan sunnah-sunnah petunjuk. Dan mendatangi sholat jamaah di masjid itu merupakan sunnah-sunnah petunjuk. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi lataraktum sunnata nabiyyikum. Dan sekiranya kalian, wahai umatnya Nabi Muhammad, solat di rumah kalian sebagaimana solatnya hadal mutakhallif, orang yang enggan untuk solat berjamaah di masjid, dan dia solat di rumahnya, lataraktum sunnata nabiyyikum, sungguh kamu telah meninggalkan sunnah nabimu. Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dolaltum, jika kamu meninggalkan sunnah nabimu, sungguh kamu akan tersesat. Itu kata Abdullah ibnu Mas'ud. Wa ma min rajulin, tidaklah seseorang yatatahharu fayuhsinut tuhura, dia berwudu kemudian memperbagus wudunya, summa ya'midu ila masjidin min hadhil masajidi, kemudian dia pergi ke salah satu masjid dari sekian banyak masjid, dia pergi ke salah satu masjid. Illa kataballahu lahu bikulli khatwatin yakhtuha hasanah. Melainkan Allah tetapkan di setiap langkah kakinya ada kebaikan. Wa yarfa'uhu lahu biha darajah. Dengan satu langkah kaki ke masjid, Allah angkat derajatnya. Wa yahuttu anhu biha sayyi'ah. Langkah kakinya yang satu, dengan itu Allah akan hapus dosa-dosanya.
Jadi kaki kita ini satu langkah kita langkahkan ke masjid, yang satu mengangkat derajat kita di sisi Allah, langkah kaki kita yang satu lagi akan menghapus dosa kita di sisi Allah. Sudah tahu seperti ini kebaikannya, namun banyak umatnya Nabi Muhammad yang enggan untuk sholat berjamaah di masjid. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, walaqad ra'aituna, dan sungguh aku telah melihat keadaan kita, yaitu keadaan orang-orang Islam. Wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Tidaklah orang yang enggan untuk sholat jamaah di masjid, melainkan hanya orang-orang munafik yang sudah ma'ruf, sudah pasti kemunafikannya. Jadi pada waktu itu yang enggan, yang tidak mau datang jamaah sholat di masjid itu hanya orang-orang munafik, ma'lumun nifak, yang sudah diketahui kemunafikannya. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Dan agar orang-orang itu terhindar dari kemunafikan, sifat-sifat kemunafikan, maka dulu ada walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fis shaf. Dulu ada orang ngaku Islam, dia enggan, tidak mau sholat berjamaah di masjid, maka dia dibawa oleh beberapa orang, dikawal kanan kirinya, gondelingnya dijunjung, sampai didirikan di shaf di masjid. Jadi dia malas jamaah ke masjid tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama. Biar orang ini terhindar dari sifat kemunafikan, orang-orang Islam yang lain pada waktu itu datang dari kanan kiri, guys, gondeling ini, yuhada bainar rajulaini, diapit kanan kirinya, hatta yuqama fis shaf, sampai didirikan di shaf. Lah nek saiki kita gotong wis padu sudah. Ya, padu bisa dibacok jenengan ini. Bisa bacok pakai arit dan lain sebagainya. Lah maka bagaimana? Sudah, kita jangan seperti itu. Maka betul Bapak Ibu ya, salah satu dari 7 golongan yang dijanjikan oleh Nabi mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat kelak, salah satunya adalah orang yang hatinya tertambat ke masjid. Ternyata tidak mudah. Masjid di dekatnya, setiap kampung kan ada masjidnya sekarang, setiap RT. Itu saja tidak sampai-sampai ke masjid, tetapi jarak tempat kerjanya 10 kilo, 5 kilo itu sampai. Untuk rekreasi keluar daerah itu juga sampai. Padahal butuh tenaga, butuh fisik, butuh bekal, butuh uang untuk bisa sampai ke tempat rekreasi dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Gunung yang tinggi menjulang saja itu didaki dengan penuh rasa lelah letih. Hatinya tertambat ke tempat-tempat rekreasi. Seseorang yang hatinya sudah cinta pada tempat-tempat rekreasi, dia akan tempuh jarak untuk sampai ke sana. Tapi kenapa hatinya tidak tertambat ke masjid? Sehingga kalau dengar azan, lagi mau sholat maghrib, iki wis azan isya, berarti dia malas untuk sholat jamaah. Lagi nyeleh ke bokong, lagi bar sholat maghrib, lah kok wis azan isya meneh. Sehingga dia merasa terbebani saat mendengar panggilan sholat. Padahal orang yang beriman itu rindu dengan panggilan sholat.
Coba pandemi kemarin. Iya toh? Yang setiap saat kita mendengar panggilan adzan, saat pandemi kemarin jarang kita mendengar. Ada kerinduan dalam hati. Ya Allah, angkat pandemi ini ya Allah agar hamba bisa sholat jamaah di masjid. Allah sudah berikan keadaan baik, ayo janjimu mana gitu. Kok jadi males meneh gitu. Ya Allah, angkat pandemi ini ya Allah biar hamba bisa ngaji dengan tertib, dengan aman, nyaman, tenang. Ayo, Allah sudah beri keadaan nyaman, mana janjimu? Janji tinggal janji, koyo lagu itu. Ya, kalau memang tanpa sebab, hanya rasa malas, berarti dia punya sifat kemunafikan. Itu harus segera dihilangkan. Oke, ada lagi?